Presiden Joko Widodo meresmikan peletakan batu pertama pabrik pipa milik Wafin Manufacturing Indonesia, bagian dari Wafin Orbia asal Belanda, di kawasan industri terpadu Batang, Jawa Tengah. Pabrik tersebut ditargetkan beroperasi pada akhir 2024. Pabrik ini bakal menjadi fasilitas produksi terbesar milik Wafin di dunia dibandingkan dengan fasilitas mereka di negara lain. Presiden Jokowi menyampaikan pipa Wafin dari pabrik tersebut nantinya akan diekspor untuk pasar Asia Pasifik, Australia, hingga Eropa. Jadi selain untuk kebutuhan di dalam negeri, pipanya juga akan diekspor ke negara-negara lain. Beliau melanjutkan, dengan investasi ini maka pajaknya akan masuk jadi penerimaan negara. Selain itu juga akan membuat cadangan devisa meningkat dan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih pesat. Diperkirakan juga pabrik Wafin ini akan menciptakan lapangan kerja yang besar di mana 90%-nya akan menyerap tenaga kerja lokal. Tentu ini sangat memberi pengaruh positif pada ekonomi kita. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia mengatakan 80% pipa di Indonesia masih impor. Untuk itu, pihaknya melakukan pendekatan dengan perusahaan Wafin itu. Sementara penerimaan negara melalui pajak akan meningkat, aktivitas impor pipa di negara kita akan berkurang. Rencana investasi Wafin dikabarkan sudah terdengar sejak 2020. Nilai investasinya adalah sebesar sekitar 1,9 triliun rupiah. Dikatakan bahwa Wafin sempat berminat menanamkan investasinya di Vietnam, namun pemerintah terus memberikan tawaran agar Wafin membuka pabriknya di tanah air. Di tengah situasi global yang tidak pasti saat ini, syukurlah Indonesia masih diberi kepercayaan sebagai negara tujuan investasi perusahaan asal Belanda itu. Dikatakan oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Indonesia menawarkan Wafin untuk bisa membangun pabriknya di kawasan industri terpadu Batang, di mana KIT Batang sendiri telah menawarkan harga yang sangat kompetitif dengan fasilitas dan infrastruktur yang sangat memadai. Hingga pada Januari 2022, pemerintah Kabupaten Batang, Jawa Tengah memastikan komitmen mereka pada investasi Wafin tersebut. Sementara itu, hingga saat ini Jokowi menyampaikan sudah ada 10 perusahaan yang memulai konstruksi di kawasan industri terpadu Batang ini. Berikut informasinya. Pada penanaman modal dalam negeri, ada Jaya Mas Medica Industri di bidang industri alat kesehatan, Interskala Medica di bidang industri alat kesehatan juga, Rumah Keramik di bidang industri keramik, Tawada Healthcare di bidang industri alat kesehatan, dan Unipek Klasindo di bidang industri PVC. Kemudian pada penanaman modal asing, ada Cosmos Inc. di bidang industri tinta asal Korea Selatan, ada KCC Glass di bidang industri kaca dari Korea Selatan, Wafin Orbia di bidang industri pipa dari Belanda, Window Shutters di bidang industri frame jendela dari Inggris, dan Yihquan di bidang industri alas kaki dari Taiwan. Kawasan industri terpadu Batang sendiri terletak di Batang, Jawa Tengah. Proyek ini dikembangkan oleh PT Kawasan Industri Terpadu Batang Grand Batang City. Merupakan mega proyek yang saat ini sedang dibangun dengan luas total 4.300 hektar. KIT Batang menjadi salah satu dari proyek strategis nasional. Mendapat dukungan penuh dari pemerintah untuk siap menjadi kawasan industri paling berdaya saing atau kompetitif di Asia Tenggara. Karena pembangunan KIT Batang ini kedepannya akan menjadi magnet untuk menarik para investor baik dari dalam maupun luar negeri. Ditambahkan, Kementerian Perindustrian mendukung konsep KIT Batang yang nantinya terintegrasi dengan perumahan buruh, pendidikan, layanan kesehatan, serta adanya rantai suplai antar pabrik. Selain itu, keberadaan KIT Batang menjadi solusi dari keluhan para investor mengenai harga lahan dan fasilitas pendukungnya. Untuk itu, pembangunan pabrik pipa Wafin di KIT Batang ini sangat diharapkan nanti dapat berjalan dengan lancar dan manfaatnya dapat memberi dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi negara serta membangun citra Indonesia menjadi semakin baik kepada para investor dari luar negeri.
Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka videonya, jangan lupa tekan tombol like dan nantikan video-video top konstruksi berikutnya agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru seputar dunia konstruksi Indonesia. Salam konstruksi!